Oke, Bapak Ibu, kita akan merenungkan tentang The Secret of Happiness atau tiga rahasia kebahagiaan. Ya, mungkin sebelum kita masuk itu rahasianya apa, saya pengen kita melihat beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan kata bahagia gitu. Ada kata senang, bahagia, girang, gembira, sukacita. Apa sih perbedaannya? Kenapa yang kita renungkan saya beri judul rahasia kebahagiaan? Kenapa gak rahasia sukacita atau apapun itu ya? Karena kan seringkali kita ngerasa, oh bedanya apa sih? Oh kalau sukacita tuh lebih rohani, lebih gerejawi. Kayak kalau kata senang, bahagia, kunci kebahagiaan kan kayak terlalu sekuler. Kalau sukacita kayak lebih rohani, lebih lebih digerejakan, lebih dikristenkan gitu ya. Pak kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, saya lihat kata sukacita gitu ya. Sukacita itu sendiri di Kamus Besar Indonesia artinya adalah girang hati. Nah, girang itu sendiri di kamus artinya adalah gembira. Dan gembira di kamus itu artinya adalah bahagia. Dan bahagia ketika kamus artinya adalah keadaan atau perasaan senang. Jadi ujung-ujungnya mau apapun istilahnya, itu semua menggambarkan keadaan atau perasaan senang. Jadi terkadang ada yang bilang, oh kalau sukacita itu sifatnya lebih jangka panjang. Kalau bahagia itu cuma tergantung, senang itu cuma tergantung jangka pendek. Ya mungkin bisa juga gitu ya, karena menarik kata sukacita itu kata girang ada kata hati. Berarti sesuatu yang berasal dari hati, bukan cuma berasal dari keadaan, bukan cuma berasal dari atau perasaan. Tapi intinya apapun istilahnya, mau itu sukacita, mau itu bahagia, mau itu girang, gembira, senang, itu adalah suatu ekspresi atau perasaan yang positif yang bisa kita nikmati, yang kita senang lah gitu ya. Bahkan dalam bahasa Inggris kata sukacita joy diterjemahkannya di kamusnya di Oxford Dictionary artinya great happiness. Ya ujungnya sama juga artinya satu kebahagiaan yang sifatnya lebih besar aja. Nah karena itu kalau kita udah bisa ramah oh pasti beda bahagia, sukacita semua ya sama aja, hanya penggunaan istilah saja. Tapi intinya perasaan seperti itu. Ternyata Alkitab punya beberapa rahasia. Kenapa saya bilang rahasia? Karena pandangan Alkitab ini jarang diketahui orang. Kenapa? Saya kasih contoh begini. Rahasia bagian pertama adalah bahwa kebahagiaan menurut Alkitab, kebahagiaan adalah suatu pilihan. Sementara dunia menganggap bahwa kebahagiaan adalah sebuah perasaan pasif. Tapi Alkitab bilang bukan. Kebahagiaan itu bukan cuma sekedar perasaan yang pasif yang, oh saya nggak bisa memilih untuk bahagia, saya cuman, oh ya kadang saya bisa merasa senang, kadang saya bisa merasa bahagia, tapi kadang tergantung kondisi, ya saya juga bisa merasa tidak bisa bahagia. Saya nggak bisa terus-terusan memilih untuk saya bahagia. Masa sih kita ketemu orang lagi berduka, lagi duka cita gitu di rumah duka, kita lagi melayat, orang yang lagi serius bilang, ayo kamu harus bahagia, ayo kamu harus senang, ya kan nggak bisa. Kita nggak bisa memaksakan kebahagiaan, kita nggak bisa memaksakan perasaan senang. Kenapa? Itu perasaan pasif, itu menurut dunia. Tapi kita bilang, oh enggak. Ternyata setiap kita itu bisa memilih untuk berbahagia. Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Bersukacita di sini adalah ada tanda seru, jadi kalimat perintah. Paulus menulis ke kita Filipi, firman Tuhan mengatakan kamu harus memilih untuk bersukacita. Kalau sukacita cuma sebuah perasaan pasif yang kita nggak bisa pilih, nggak mungkin Tuhan perintahin. Nggak mungkin Tuhan memerintahkan kita melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kita mengatakan bersukacitalah, artinya kita bisa memilih untuk bersukacita. Bukan cuma perasaan pasif yang, oh saya nggak bisa paksa, saya nggak bisa pilih. Ya kalau lagi happy ya udah happy, kalau lagi happy ya udah saya nggak bisa paksa. Firman Tuhan bilang bisa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 juga dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa artinya bersukacitalah dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun, selalu senantiasa. Artinya bukan cuma kita bisa memilih buat sukacita, tapi kita juga bisa milih bersukacita di dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi yang kayak tidak mungkin buat kita berbahagia, tidak mungkin kita bersukacita dalam kondisi sulit, kondisi susah, kondisi sakit, kita tetap bisa bersukacita. Sama seperti perintah, kasihilah Tuhan, kasihilah samamu. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita lebih gampang gitu, oh kasih, perintah kerja. Bahasa Inggrisnya love God, love people. Cintailah Tuhan, cintailah sesamamu. Dan orang sering bilang, loh gimana cara saya mencintai orang, mencintai Tuhan? Kan cinta itu bukan perintah, cinta itu perasaan. Saya jatuh cinta, itu perasaan, nggak bisa dipaksa. Tapi kita tahu bahwa kata cinta, bahasa Indonesia ada kata kasih, itu sifatnya kata kerja. Kita bisa memilih untuk mencintai. Ada kata kasih sebagai
Emosi, pasif. Ada kata kasih sebagai kata kerja, sifatnya aktif. Ternyata bersuka cita, berbahagia, itu sifatnya aktif. Kita bisa memilih untuk bersuka cita. Nah, tanya pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya kita memilih bahagia? Kalau firman Tuhan bilang, ayo kamu harus bahagia, kamu harus memilih buat bersuka cita. Ya, gimana caranya? Nah, untungnya Bapak Ibu, firman Tuhan kita itu komplit. Dia bukan cuma menyuruh kita untuk sukacita, tapi juga kasih tahu kita gimana caranya untuk kita bisa memilih berbahagia, untuk kita bisa memilih bersukacita. Filipi 4 ayat 4 sampai ada firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Yang kita baca ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kita lihat Bapak Ibu, saya di sini ada tandain gitu ya, di bold saya garis, bahwa setelah Tuhan perintahkan bersukacita, Tuhan kasih metodenya. Apa itu? Ada 3 yang saya point out di sini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui sama orang. Bapak Ibu, gimana cara supaya kebaikan hati kita diketahui semua orang? Caranya adalah lakukan perbuatan baik tersebut. Karena kalau kebaikan itu cuma ada di dalam hati kita, orang-orang bisa tahu nggak? Orang nggak tahu. Kebaikan yang hanya ada di dalam hati, itu tidak diketahui oleh orang lain. Dan itu tidak membuat bersukacita. Kebaikan yang membuat kita bersukacita adalah kebaikan yang kita lakukan. Diketahui orang lain. Kita lakukan kepada orang lain. Jadi nggak cukup baik di dalam hati. Yang penting kan hatinya baik, nggak cukup. Tapi perbaikan itu harus diperbuatkan. Yang pertama, metode untuk bersukacita adalah kita harus berbuat baik. Dan setelah berbuat baik, di sini katakan apa? Nyatakan keinginanmu dengan doa dan dengan ucapan syukur. Yang menariknya Bapak Ibu, ternyata perintah untuk bersuka-suka dalam formulanya ini, itu nggak cuma di kitab Filipi. Di bagian firman Tuhan kitab yang lain dari 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18 juga ada perintah bersukacitalah senantiasa di ayat 16-nya. Kalau kita mundur 1 ayat ke ayat 15 dikatakan demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Disuruh juga apa? Usahakanlah senantiasa yang baik. Bukan cuma kebaikan hati ya, tapi disuruh katakan usahakanlah yang baik. Sekali lagi, kebaikan itu harus diusahakan. Kebaikan harus diperbuatkan. Harus berbuat baik. Bukan cukup cuman ya yang penting saya merasa baik di dalam hati. Nah setelah baik apa? Tetaplah berdoa. Dan 18 apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, kok bisa dua bagian kitab yang berbeda sama-sama suruh bersukacita, tapi sama-sama bilang ada berbuat baiklah, ada berdoa, dan ada mengucap syukurlah. Tapi Ibu, saya yakin kalau misalnya ada dua bagian kitab yang jelas-jelas berbeda, bahasa topik yang sama, dan kasih solusi yang sama, saya yakin itu bukan kebetulan. Dan dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat suatu formula atau sebuah rumus yang firman Tuhan ngajarin gimana cara kita memilih bahagia. Yang pertama, berbuat baiklah. Yang kedua, berdoalah. Yang ketiga, bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu kalau kita merasa kita kurang bahagia di dalam pernikahan kita, berbuat baiklah terhadap pasangan kita. Berdoalah untuk pasangan kita. Bersyukurlah atas pasangan kita. Kalau kita merasa kita kurang bahagia dalam pekerjaan kita, berbuat baiklah terhadap rekan kerja kita. Berbuat baiklah terhadap supplier kita, konsumen kita. Berbuat baiklah terhadap atasan kita, karyawan kita. Berdoalah buat karyawan kita. Berdoalah buat rekan kerja kita. Berdoalah buat supplier dan customer kita. Kalau kita kurang bahagia pekerjaan kita, bersyukurlah atas keberadaan karyawan kita, rekan kerja kita, atasan kita, karyawan kita, supplier kita, konsumen kita. Dalam keluarga juga gitu, kalau kita kurang bahagia terhadap anak-anak kita, berbuat baiklah terhadap anak-anak kita.
Berdoalah untuk mereka, bersyukurlah atas mereka. Dalam pelayanan juga gitu. Dalam kondisi apapun yang kita ngerasa kita kurang bahagia, berbuat baiklah, berdoalah, dan bersyukurlah. Gak mungkin gak bahagia setelah kita melakukan tiga hal ini. Artinya apa? Setiap kali kita merasa kita kurang bahagia, kita kurang berbuat baik, kita kurang berdoa, dan kita kurang bersyukur. Karena tidak mungkin orang yang sudah berbuat baik dan berdoa dan bersyukur dan tetap tidak berbahagia dengan kondisinya. Kenapa? Karena firman Tuhan yang janjiin. Ini bukan rumus dari saya Bapak Ibu. Ini rumusnya formula yang tadi kita lihat langsung dari bagian firman Tuhan. Sampai dua kitab kasih formula yang sama. Dua bagian kitab memberikan rumus yang sama. Tapi Bapak Ibu, ternyata kalau kita perhatiin di ayat di ayat tadi juga ya, ada dibahas juga musuh besar kebahagiaan itu siapa sih? Kita sering pikir, oh ya musuh besar kebahagiaan adalah kesedihan. Ternyata enggak. Firman Tuhan bilang musuh besar dari kebahagiaan adalah kekhawatiran. Kalau kita balik gitu ya ke Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi ketika lagi bahas tentang sukacita, firman Tuhan berkata bersukacitalah, berbuat baiklah, berdoalah, mengucap syukurlah. Tiba-tiba ada diselingi, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ayo perhatiin di sini dikatakan apa? Jangan kamu khawatir. Sekali lagi ini kalimat perintah, sama seperti kata kalimat perintah, bersukacitalah. Artinya apa? Artinya kita bisa memilih untuk khawatir atau enggak. Sama seperti sukacita dan bahagia merupakan sebuah pilihan, ternyata kekhawatiran juga merupakan sebuah pilihan. Karena seringkali kita merasa bahwa kita nggak bisa memilih untuk tidak khawatir. Pemikiran atau perasaan khawatir itu datang dan pergi dengan sendirinya, soalnya itu pasif. Tapi sebagaimana kita melihat bahwa kebahagiaan itu sebuah pilihan, ternyata khawatir juga sebuah pilihan. Maka pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita melawan kekhawatiran? Gimana cara kita memilih untuk tidak merasa khawatir? Sekali lagi firman Tuhan komplit Bapak Ibu. Firman Tuhan kasih caranya. Nah kalau kita loncat sedikit dari Filipi 4 tadi dari ayat yang ke-6 kita masuk ke ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang saya kata buat khawatir ini loh? Masalah pikiran. Karena yang kita isi pikiran kita dengan gosip, dengan berita, dengan kabar-kabar dari WhatsApp grup dan seterusnya, ketakutan-ketakutan, ancaman resesi ekonomi, ada penyakit-penyakit baru, ada krisis ini itu dan seterusnya. Karena yang kita pikiran semua negatif, wajar kita khawatir. Tapi Firman Tuhan mengatakan kalau kita nggak mau khawatir, pikiran kita diisi dengan yang manis, diisi dengan yang benar, yang mulia, yang positif, yang suci, yang sedap didengar, patut dipuji. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal yang sifatnya negatif, yang sifatnya tidak manis, tidak patut dipuji, tidak sedap didengar, tidak suci, dan tidak adil. Buat apa? Tapi Bapak Ibu ini baru salah satu caranya. Ini baru 50%. Untuk kita bisa tidak khawatir, melawan kekhawatiran, ada dua syaratnya. Yang pertama adalah kunci di pikiran. Kita pikirkan yang manis, pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang sedap didengar. Yang kedua, ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ternyata cuma mikirin yang baik itu gak cukup Bapak Ibu. Harus ditambah dengan perbuatan, harus ditambah dengan lakukan. Apa yang kita lakukan yang tadi loh yang udah diajarin. Apa itu? Berbuat baiklah, berdoalah, bersyukurlah, lakukanlah semuanya itu. Ini kunci untuk melawan kekhawatiran. Satu di pikiran, satu di perbuatan. Pikiran kita harus yang manis, yang baik, yang sedap didengar, yang benar, yang mulia. Perbuatan kita banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah bersyukur.
Kalau sampai hari ini hidup kita penuh dengan kekhawatiran, dan kita merasa kita gak hidup, kita tidak bahagia dalam hidup ini. Simple. Karena kita pikiran semuanya negatif, dan kita kurang berdoa, kita kurang berbuat baik, dan kita kurang mengucap syukur. Karena nggak mungkin orang yang berpikiran positif, dan rajin berdoa, dan rajin berbuat baik, dan rajin bersyukur, dan masih hidupnya tidak bahagia, itu nggak mungkin. Kisah Rasul 20:35 mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi itu pilihan. Memberi itu tindakan. Memberi itu perbuatan baik. Jadi lakukan. Kunci ada di pikiran dan ada di perbuatan. Masuk bagian kedua Bapak Ibu. Rahasia kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan adalah sebuah hasil. Bukan tujuan hidup. Ini nggak banyak yang tahu. Bagi orang dunia berpikir bahwa tujuan mereka adalah bahagia. Kenapa orang rela bekerja keras, banting tulang, kerja dari pagi sampai pagi lagi, siang malam kerja nonstop, ngorbanin waktu sama keluarga, ngorbanin waktu sama anak, nyari uang sebanyak-banyaknya karena mereka pikir kalau mereka punya uang banyak, mereka bisa happy, bisa bahagia. Mereka pikir kalau mereka sukses, kalau mereka terkenal, mereka bisa bahagia. Mereka pikir kalau mereka punya uang banyak, mereka bisa jalan-jalan keliling dunia, mereka bisa pensiun dini, mereka bisa hidup 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 enak dan seterusnya. Dan kalau mereka bisa hidup enak, mereka bisa bahagia. Dan pada akhirnya dicari sama dunia, tujuan itu adalah bahagia. Sehingga kalau pernikahan itu tidak membuat saya bahagia, ya kenapa saya nggak keluar dari pernikahan ini? Untuk apa saya bertahan dalam pernikahan saya gak bahagia? Kalau saya pekerjaan ini sudah tidak bahagia, untuk apa saya bertahan di pekerjaan ini kalau saya bahagia sih? Karena bahagia menjadi tujuan hidup. Bahagia menjadi patokan dalam pengambilan keputusan hidup warga dunia. Padahal kebahagiaan itu bukan tujuan. Kebahagiaan itu adalah hasil. Kebahagiaan itu adalah efek samping. Kita nggak bisa meraih kebahagiaan. Tapi kalau kita bisa meraih sebuah tujuan hidup yang benar, maka efek sampingnya, hasilnya, kita akan mengalami, menikmati, merasakan kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan tujuan hidup. Bahagia adalah result, hasil efek samping dari mengejar tujuan hidup yang benar. Kenapa saya bilang ini hasil? Karena Galatia 5, 22, 24 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sukacita adalah bagian dari buah roh. Dan namanya buah, Bapak kita nggak bisa paksain. Ayo kita nanam pohon, pokoknya harus berbuah. Pokoknya saya mau kejar buah, nggak bisa. Kita bisa kejar apa? Kita cuma bisa tekun menabur, tekun menanam, tekun menyiram, lalu kita bersabar, kita tekun berikan pupuk, tekun kita siram, dan buah itu adalah hasilnya. Hasil dari ketekunan dan kesabaran kita dalam menanam, menyiram, memupuki, memelihara, merawat, memangkas, dan seterusnya. Buah itu hasilnya. Kita nggak bisa paksain buahnya. Yang kita bisa paksain adalah pemeliharaannya. Yang bisa kita tekuni adalah pertumbuhannya. Yang kita paksain adalah bagaimana kita menjaga dan merawatnya. Begitu juga dengan hidup dan tujuan hidup kita. Kita nggak bisa kejar, oh pokoknya harus berbuah. Itu aja setelah kita tanam pelihara, belum tentu pohonnya pasti berbuah. Kalau apa? Kalau cara kita pelihara pohonnya, cara kita nanam pohonnya, nggak benar. Tapi kalau cara kita memelihara menanam hidupnya pohonnya benar, otomatis buah akan tumbuh, akan keluar dengan sendirinya. Begitu juga dengan sukacita, begitu juga dengan buah roh. Kalau kita bisa menekuni hidup kita, memelihara hidup kita, menjaga hidup kita dengan cara yang benar, maka buah roh adalah hasilnya. Tapi kalau kenapa kita nggak berbuah? Karena bisa jadi kita menjalani hidup kita nggak benar. Kita memelihara hidup kita dengan cara yang tidak benar. Kita mengejar tujuan hidup yang tidak benar. Dan yang namanya buah, Bapak Ibu, ketika pohon berbuah, nikmati buahnya siapa sih? Apakah si pohon tersebut yang menikmati buah? Atau pihak di luar pohon yang menikmati buah? Pihak di luar pohon. Binatang yang hinggap di pohonnya yang bisa nikmatin buahnya. Atau manusia yang panen memetik buahnya yang bisa menikmati buahnya, bukan si pohon. Maka ketika kita menghasilkan buah roh,
Harusnya menikmati buah tersebut adalah siapa? Orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita merasa kita sukacita, tapi orang sekitar kita nggak sukacita, ada yang salah. Karena harusnya sukacita kita menular. Harus sukacita kita dinikmati oleh orang lain, dan orang lain ikut bersukacita karena keberadaan kita. Itu yang benar. Dan ironisnya, banyak orang cuma berhenti sampai ayat 22-23. Bapak Ibu. Oh, buah roh. 22-23. Orang-orang lupa ada ayat lanjutannya di ayat yang ke-24. Yang dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, apa yang seringkali membuat kita tidak bisa berbuah? Apa yang seringkali membuat kita tidak bisa merasa bahagia? Itu karena hawa nafsu dan keinginannya. Ini ironi. Karena ketika semakin kita pengen mengejar kebahagiaan, kita akan semakin tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut. Sebab kita pengen sesuatu, dan kita pikir, oh kalau saya pengen dan saya dapat ya saya happy. Malah kita nggak dapetin happiness tersebut. Malah justru ketika kita menyalipkan daging kita, menyalipkan hawa nafsu, menyalipkan keinginan kita, kita berhenti, oke, aku udah nggak pengen mengejar kepuasan diriku, nggak pengen mengejar hawa nafsu pribadiku, malah di situ kita menikmati buah sukacita. Ini ironis. Ini namanya seni melepaskan untuk menerima. Karena kita harus melepaskan keinginan kita, nafsu kita, baru kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tapi semakin kita masih pengen ngejar, oh pokoknya saya pengen ini, nafsu saya harus dipuasin. Saya pengen makan makanan enak, saya pengen belanja barang-barang mewah, saya pengen jalan keliling dunia, saya pengen ini, pengen itu. Semakin saya pengen, semakin sulit saya merasa bahagia. Apalagi, yang paling banyak dipengenin orang itu apa? Uang, Bapak Ibu. Karena orang pikir kalau kita punya uang, kita bisa melakukan apapun. Dan kita bisa bahagia. Tapi Benjamin Franklin, dia pernah bilang gini, uang tidak pernah membuat seseorang bahagia. Dan gak akan pernah bikin seseorang bahagia. Tidak ada apapun di dalam natur uang yang dapat menghasilkan kebahagiaan. Tari dasarnya dari ujungnya, dari sananya, uang gak punya apa-apa yang bisa bikin bahagia. Sebaliknya, semakin banyak seseorang memilikinya, semakin banyak ia menginginkannya lagi. Jadi mereka bilang semakin banyak orang punya uang, dia bukannya malah happy, malah dia bakal pengen lebih banyak lagi. Dan siapa Benjamin Franklin? Dia adalah orang yang mukanya terpampang di uang $100 Amerika. Nah ini orang yang mukanya di uang, lembaran uang, satu lembaran uang terbesar gitu ya. Dia yang bilang, uang tidak bisa membuat bahagia. Jadi kalau kita kejar adalah uang, karena kita harapin dengan uang kita bisa bahagia, ironis itu nggak bisa. Malah semakin kita pengen, semakin kita nggak bisa dapat itu kebahagiaan. Kebahagiaan dimulai dengan menyalipkan daging dan hawa nafsu dan keinginan kita. Kita selipkan keinginan kita dan kita kejar apa? Ini Bapak Ibu. Ini tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup kita bukan untuk mengejar keinginan kita, memuaskan nafsu kita, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kepentingan kita. Tujuan hidup yang benar adalah untuk kepentingan Tuhan, kesenangan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Hanya dengan mengejar tujuan hidup yang benar inilah kita bisa menghasilkan buah dan menikmati sukacita. Sementara selama kita masih mengejar tujuan hidup adalah untuk menyenangkan diri kita, mengejar keinginan kita, memuaskan diri kita, untuk kepentingan dan kesenangan kita, kita gak akan menikmati sukacita dan kebahagiaan. Sampai kita bisa menjalani hidup kita dengan tujuan hidup yang benar. Baru kita bisa menikmati kebahagiaan. Itu rahasia yang kedua. Kebahagiaan adalah sebuah hasil. Hasil dari mengejar tujuan hidup yang benar. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Rahasia kebahagiaan adalah kebahagiaan adalah sebuah pengharapan. Bapak adalah sebuah janji Tuhan bagi orang yang benar. Tadi kita melihat bahwa orang bahagia bukan dengan mengejar keinginannya dan memuaskan keinginannya. Tapi dengan mengejar apa yang menjadi keinginan Tuhan, kesenangan Tuhan, dan kepentingan Tuhan. Dan ketika kita mau hidup benar, mengejar hidup, bukan cuma mengejar tujuan hidup yang benar, kita mau menjalani hidup yang benar, ini janji Tuhan bagi orang yang hidup benar,
Hidup benar pun gak gampang. Kita lihat ya ucapan berbahagia, firman Tuhan di khotbah di bukit Yesus, Matius pasal yang kelima, Tuhan kasih banyak banget contoh praktis bagaimana cara hidup benar, bagaimana cara berbahagia. Yang pertama, ini firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ini beda, ini ajaran berbeda banget sama ajaran dunia. Kenapa? Karena dunia bilang, kalau kamu bisa terlihat kaya di hadapan orang, kamu bahagia. Oh, kalau kamu bisa jajal keliling dunia, bisa naik private jet, kamu pamerin, masukin ke Instagram, pamerin di sosial media, kamu terlihat kaya di hadapan orang, kamu bahagia. Ya bilang apa? Enggak, itu gak bikin kamu happy. Yang ada kamu bikin orang dosa, kamunya dosa, udah pamer, sombong, orang lain dosa, cemburu, sirik gitu kan. Firman Tuhan bilang kalau kamu bahagia, kamu miskin di hadapan Allah. Apa maksud kata miskin? Miskin adalah kondisi kita tidak punya apa-apa. Bisa nggak kita miskin di hadapan Allah? Bisa nggak dengan segala harta kekayaan hasil jerah kita masih bilang, Tuhan, di hadapan Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan, aku nggak mungkin bisa punya semua yang aku miliki. I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa di hadapan Allah yang maha kuasa dan maha kaya raya. Aku nggak berhak menyombongkan sedikit pun dari hasil jerih laku dari asal kepunyaanku. Aku nggak bisa ngandalin apapun yang aku punya. Aku cuma bisa ngandalin Tuhan. Biar aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya uang, aku nggak punya koneksi, aku nggak punya apapun yang bisa membantu hidupku, yang buat hidupku lebih naik sedikit derajatnya. Enggak. Tapi justru orang-orang yang bisa miskin di hadapan Allah. Yang menyadari dia bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Dan dia hanya bisa hidup semata-mata karena anugerah Allah. Mereka lah yang punya kerajaan surga. Mereka lah yang punya segala-galanya. Mereka yang berbahagia. Firman berkata, berbahagialah orang yang duka cita, karena mereka akan dihibur. Oh, dunia mengatakan, orang yang bahagia itu orang yang hidupnya lancar jaya, yang nggak pernah susah, yang nggak pernah happy. Firman bilang, kata siapa? Kata bilang justru duka cita adalah sebuah proses kehidupan. Saya kasih contoh gini Bapak Ibu, kenapa duka cita adalah proses kehidupan? Bapak Ibu, orang yang hidupnya setiap hari makan makanan enak, nggak pernah makan makanan nggak enak, nggak pernah makanan yang biasa-biasa aja, dia nggak akan merasa makanan yang enak yang dia mau itu makanan yang enak. Dia akan berasa biasa aja. Dia nggak semenikmati itu. Tapi kita orang-orang yang ya sehari-hari makan tahu tempe, sehari-hari makan makanan yang biasa, makan rumah, nggak begitu makan enak. Suatu hari kita makan di restoran, makan makanan mewah, makan-makan, kita menikmati sekali, ini makanan enak. Kita suka cita kita menikmati. Sih, era suka cita kita menikmati yang enak, kalau kita juga pernah mengalami yang nggak enak. Atau gampang kita begini-gini deh. Kita nggak bisa mengatakan, oh soto itu bagus, soto itu cantik, ganteng. Kalau kita nggak pernah lihat yang jelek. Semuanya bagus, ya udah biasa aja. Kalau kita ngeliat ada yang jelek, ada yang kurang bagus, kita lihat yang cantik, yang ganteng, yang bagus, kita bisa mengapresiasi, oh iya, ini bagus, ini ganteng, ini cantik. Nah, Bapak Ibu, hidup yang diizinkan Tuhan untuk mengalami roda kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, membuat kita lebih bisa menikmati, lebih bisa berbahagia ketika kita berada di atas, dibanding orang yang hidupnya cuma flat, lurus doang, kagak pernah ada masalah, kagak pernah ada susah. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir ya Bapak Ibu sering, oh kok dia hidupnya enak ya dari kecil dari lahir sampai gede nggak pernah susah, selalu lancar, selalu enak, selalu cukupi. Belum tentu hidupnya sebahagia orang yang hidupnya naik turun. Kenapa? Karena orang yang hidupnya naik turun memutari roda kehidupan, karena dia susah, nanti dia senang, karena dia ada masalah, antara dia hidupnya dilancar bukan jalan, akan jauh lebih bersuka cita, akan jauh lebih berbahagia. Ketika mereka di titik-titik atas, titik puncak, titik-titik menikmati. Kenapa dia pernah mengalami gak enaknya? Dia pernah mengalami duka citanya. Tapi ketika mereka mengalami baiknya, Tuhan keluarkan mereka dari persoalan, mereka suka citanya setengah mati, suka cita yang maksimal. Daripada orang yang hidupnya flat. Dia bersuka cita, Bapak Ibu, kalau hidup kita gak selalu lancar. Firman mengatakan berbahagialah mereka yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Kata akan, bukan mungkin, bukan bisa jadi, bisa enggak. Pasti dihibur. Tinggal tunggu waktu. Tuhan nggak akan biarin anaknya selalu di fase duka cita terus, susah terus. Nggak mungkin. Akan dihibur. Pasti ada masanya. Tuhan akan bantu mereka kembali. Tuhan angkat mereka kembali. Mereka bisa menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Inilah roda kehidupan. Duka cita itu proses kehidupan. Jadi nikmatilah, bersukacitalah lewat proses masalah duka cita kehidupan kita. Firman berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Dunia mengatakan hidup itu keras,
Sikat lawanmu. Kalau ada orang yang bikin kamu happy, kamu lawan, baru kamu bisa happy. Jangan lemah lembut. Kalau Tuhan bilang mengatakan apa? Lemah lembut. Belum, bukan berarti lemah. Mengalah, bukan berarti kalah. Justru mereka yang bisa lemah lembut, mereka yang bisa mengalah, mereka lah yang akan memiliki bumi. Mereka yang menang, mereka yang berbahagia. Jadi nggak selalu, nggak melulu. Mereka yang menang, yang bahagia. Belum tentu. Karena bisa jadi mereka yang mengalah untuk menang. Mereka memilih untuk lemah lembut daripada kekerasan. Mereka akan lebih berbahagia. Itu yang firman Tuhan janjikan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Oh, dulu dia mengatakan kalau kamu mau bahagia, kamu harus penuhi hawa nafsumu. Penuhi semua lapar dan haus dari nafsumu. Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu keinginan daging, apapun kamu puaskan, kamu bahagia. Ternyata bilang, enggak. Ketika semakin kamu puasin hawa nafsumu, yang tadi keinginan, semakin kamu gak puas. Sama kayak uang tadi, semakin kamu punya banyak, kamu makin pengen punya lebih banyak lagi. Keinginan manusia tuh gak ada batasnya. Bukannya kita terpuaskan, bukan kita bahagia, kita akan semakin merasa sulit dipuaskan. Oh, dia sudah pernah ngalamin. Saya mau yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makin susah untuk berbahagia. Tapi mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang akan dipuaskan. Mereka lapar dan haus akan firman Tuhan kebenaran. Mereka lapar dan haus akan Yesus. Karena Yesus adalah pribadi kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Mereka yang lapar dan haus mencari Yesus untuk pemenuhan, mencari firman Tuhan untuk pemenuhan hidup. Mereka dipuaskan. Bukan yang mencari pemenuhan hawa nafsu dunia. Semakin hawa nafsu kita dipuaskan, semakin kita sulit dipuaskan, makin kita pengen lebih. Itu natur manusia. Kita nggak akan bahagia dengan memuaskan keinginan pribadi. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka beroleh kemurahan. Kata murah hati di sini bukan konteksnya seperti kemurahan di buah roh ya, generosity. Murah dalam arti berbagi, royal, bukan. Tapi lebih tepatnya murah hati di sini adalah mercy, pengampunan. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, yang maha pengampun, mengampuni orang lain. Karena mereka kan diampuni, beroleh kemurahan. Dunia mengajarkan kalau orang jahat sama kamu, kamu balas. Kalau kamu udah bales, kamu puas. Oh, kalau ke pembalasan dendam itu memuaskan, kepala enggak, Bapak Ibu. Pembalasan dendam tidak pernah membuat kita puas. Yang ada coba bikin lingkaran setan, kita balas, terkeluarganya, anaknya balas kita lagi, kita balas lagi. Balas di lingkaran setan. Itu nggak bikin bahagia. Tapi orang yang murah hati, orang yang mengampuni, orang yang menunjukkan mercy. Mereka yang lega hatinya, mereka nggak ada dendam. Mereka yang hidup berbahagia. Yang bahagia bukan yang berhasil balas dendam. Yang bahagia adalah mereka yang berhasil mengampuni. Firman Tuhan berkata berbahagia orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Dunia mengatakan, ya kita bisa kok bahagia, yang penting kita berbuat baik sama orang, dan yang penting kita nggak jahatin orang. Kita bilang, belum tentu loh. Kalau kamu berbuat baik sama orang, tapi hatimu nggak tulus, hatimu ada udang di balik batu, ada maunya, kamu belum tentu bahagia. Misalnya kamu berbuat baik, kamu mengharapkan dia balas baik sama kamu. Kalau dia nggak balas-balas baik sama kamu nggak happy. Kok itu orang nggak tahu diri ya? Kok orang itu nggak tahu terima kasih ya? Saya baik sama dia, dia nggak pernah balas kebaikan saya. Kita mikirin terus mengharapkan pamrih. Kita nggak bahagia. Begitu juga kita coba mikir, yang penting kan saya nggak jahat sama orang. Saya nggak ngerugiin orang, iya. Tapi kalau hati kita nggak tulus, kita nggak jahatin orang. Tapi kita benci sama orang itu. Kita nggak suka sama orang, kita dengki sama orang itu. Tetap nggak bahagia. Yang bahagia bukan cuma yang perbuatannya baik dan nggak jahat. Yang bahagia adalah mereka yang suci hatinya atau pure. Yang hatinya murni, yang hatinya tulus. Karena mereka akan melihat Allah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Dunia mengajarkan kalau kamu hidupmu bahagia, urus diri sendiri aja. Nggak usah ngurusin hidup orang lain. Nggak usah ikut campur hidup orang lain. Nggak usah susah-susah repot-repot menjerumuskan dirimu ikut dalam permasalahan orang lain. Nggak usah. Biarin orang ribut, biarin orang konflik. Urusan mereka. Kalau kamu ikut campur, kamu ikut gak happy, nanti ikut pusing. Yesus mengajarkan apa? Berbahagialah mereka yang membawa damai. Justru ketika kita bisa membawa damai, mendamaikan orang yang berselisih, mendamaikan orang yang berkonflik, kita membawa kebahagiaan dan kita sendiri berbahagia. Kita jauh lebih berbahagia mendamaikan orang lain daripada membiarkan orang lain ribut dan bertengkar dengan sendirinya. Nathan berkata berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga.
Dunia mengatakan semua korup kok kalau mau bisnis di dunia ini. Ikutan korup aja biar lancar, biar happy. Kalau kamu nggak mau ikut-ikutan suap, nggak mau ikut-ikutan pakai pelicin, pasti kamu dipersulit. Gak akan happy kamu kalau kamu dipersulit. Ternyata mengatakan kata siapa? Biarin kamu diadai oleh karena kamu setia pada kebenaran. Karena kalau kamu setia sama kebenaran, kamu akan berbahagia. Terakhir firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Jika karena aku kamu dicela, dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sedemikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan mengatakan, udah jangan terlalu rohani. Ntar kamu dihina orang, dikatain sok suci. Dan seterusnya kamu dianiaya, kamu dicela, difitnah-fitnah. Kamu gak akan happy. Kata bilang, enggak. Biarin kamu dihina karena kamu terang-terangan cinta sama Yesus. Karena disitulah kamu berbahagia. Karena begitu juga orang-orang nabi-nabi sebelum kamu. Mereka terang-terangan menyatakan cintanya kepada Yesus. Dan sampai akhir meskipun hidup mereka nggak lancar. Meskipun banyak orang yang nganiaya mereka. Mereka hidup berbahagia. Jadi Bapak Ibu, itu 3 rahasia kebahagiaan yang firman Tuhan ajarkan. Bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Bukan perasaan pasif. Kita bisa memilih kita mau sebahagia apa. Itu pilihan kita. Kebahagiaan adalah sebuah hasil dari memilih tujuan hidup yang benar, bukan tujuan hidup. Kita bisa memilih bahagia dengan cara pikiran yang manis, pikiran yang positif, dan melakukan yang firman Tuhan ajarkan. Yaitu apa? Berbuat baiklah, berdoalah, bersyukurlah. Kita pilihan. Nah, sebagai hasil tuh kejar tujuan hidup yang benar. Kejar tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Tapi selama kita masih menganggap kebahagiaan tujuan hidup, dan yang kita kejar adalah keinginan diri kita, nafsu kita nggak akan happy. Kita nggak akan dipuaskan. Atau kebahagiaan, atau pengharapan. Ini janji Tuhan buat orang-orang yang hidupnya benar. Buat orang-orang hidup yang memilih untuk mendamaikan orang lain. Yang memilih untuk hidup miskin di hadapan Allah. Yang memilih untuk memberikan kemurahan, mengampuni orang yang tidak balas dendam. Untuk orang-orang yang memilih nyata terang-terangan cinta Tuhan. Ada yang memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bukan hidup enak menurut versi dunia. Mereka memilih 3 inilah yang menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tutup di dalam doa. Bapak dalam surga mengucap syukur Tuhan kalau malam hari kami boleh merenungkan tentang rahasia dari kebahagiaan firman-Mu ajaran kepada kami. Betapa banyak dunia yang meninggi-tinggikan kebahagiaan, mengejar hidupnya hanya untuk semata-mata bahagia. Tapi kami tahu Tuhan bahagia itu bukan dari keinginan kami, bukan dari kami memuaskan kepentingan diri kami. Tapi kebahagiaan datang ketika kami memilih untuk hidup benar, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa punya pikiran yang manis, yang baik, yang sedap didengar, yang bajik. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa rajin-rajin berbuat baik, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Yang kami bisa menikmati kebahagiaan dalam diri kami. Maka Tuhan, biar kami bisa terus bertekun dalam hidup yang benar. Biar kami bisa menikmati roda kehidupan. Sometimes kami mungkin mengalami masalah, kesulitan. Biar kami bisa menikmati semua momen di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami akan Tuhan puaskan. Biar kami bisa terus hidup benar, Tuhan setia pada kebenaran. Yang boleh menuntut kepada kebahagiaan. Ini doa kami Tuhan. Kami tahu masa depan kami aman dan terjamin di hadapan Tuhan. Yang menaruh kebahagiaan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Kami berserah. Amin.